siap-siap kita akan ya. Nah, kali ini kita akan praktekkan ya konfigurasi firewall pada MikroTik router board 951. Ini ya tipenya. Ini alatnya. Nah, nanti untuk konfigurasinya kita akan mulai dari awal. Ini routernya sudah pernah dipakai. Berarti kita harus nah seperti ini ya. Kalau yang di gambar ini 750 serinya. Kalau yang kita pakai sekarang 951. Konfigurasinya sama, tidak terlalu jauh beda ya. Nah, langkah awal untuk konfigurasi MikroTik ini yang asli ya, router board ya. Kalian harus mengkonekkan kabel yang ini ada kabelnya. Kabel terlihat kan kabelnya nih? Tolong jawab dulu, kabelnya terlihat nggak? Ya, ini kabel ya. Kabel UTP, siapkan kabel UTP kalau yang asli nih ya. Kabel UTP kita colokkan ke port 2. Colokin ke port 2. Nah, colokin ke port 2 ini ya. Port 2. Kalau di VMware pakainya kalian kan VMnet 2 only gitu kan ya. Nah, kalau yang satu ini kalian kan pakainya di VMware VMnet 0 atau bridge. Nah, kalau di asli ini yang terhubung ke internet ini kabelnya ya. Jadi cara awalnya begitu, hubungkan dulu kabel kabel UTP-nya ke port 2. Terus masukkan ke port LAN pada laptop atau komputer kalian. Nah, ya. Nah, ini di sini masih silang ya, berarti kabelnya belum nyolok. Sekarang kita colokin dulu. Cirinya sudah terhubung, nanti tanda silangnya hilang ya. Tanda silangnya kan hilang. Nah, tanda silangnya hilang kan? Nah, berarti ini sudah terhubung. Nah, begini lagi. Berarti kabelnya longgar ya. Kalau loop begitu, berarti kabelnya longgar. Ya, sebenarnya kalian bisa konfigurasi dari port 2, artinya colokin ke port 2 boleh, ke port 3 boleh, port 4 boleh, port 5 boleh. Yang penting jangan port 1. Ingat itu ya. Jadi untuk konfigurasi awal silahkan pilih di antara port 2 sampai port 5. Nah, setelah begini, ini kan detect IP harusnya dia. Nah, dapat IP nih. Dapat IP di HCP dia ya. 172.16.11.253. Gateway-nya berapa? Nah, gateway-nya 172.16.11.1. Oh, berarti ini IP si router board-nya. Ya. IP router board-nya. Nah, caranya ini kan biar gampang ya. Sekarang kita pakai Winbox. Nah, kita pakai Winbox di sini, nanti lihat nih. Just tuh. Nah, nanti ada nih ya. Ini yang nyambung ke kita. Nah, ini 951 karena kita tadi pakai 951 ya. Di Nightboard. Lihat MAC address-nya, ini IP address-nya. Nah, ini bekas yang di lab perakitan kemarin ya. Bapak cabut ganti pakai buat praktek sama kalian sekarang. Nah, ini sudah di-setting. Kita harus reset. Ya, kita reset. Nah, kita reset ulang biar sama kayak di VMware. Kita konekin dulu. Wah, salah username password. Nah, Bapak harus cari username password yang pas berarti. Ya, konekin lagi sini, MAC address-nya atau IP address-nya bebas ya, konekin. Nah, salah terus password-nya ya. Kalau salah password begini berarti harus namanya hard reset. Yang paling aman soft reset. Soft reset gimana ya? Masuk dulu ke Winbox ya. Bapak harus nyari password yang pas buat ini berarti ya. Coba Bapak cari dulu ya. Coba dulu passwordnya. Nah, masuk passwordnya. Nah, kalau udah masuk ini aman.
Ya, lihat di atasnya baca nih, RO SMK Soreang ya, 951. Pastikan dulu jangan sampai router orang kamu reset ya, harus yang punya kamu sendiri, makanya harus pakai identity set name ya. Nah, ini cara paling aman untuk mereset router mikrotik, yaitu dengan cara soft reset. Cara soft reset paling simpel, tinggal masuk Winbox, cari menu sistem ya, cari sistem, cari reset configuration. Nah, ini ya, reset configuration. Nah, ini ya. Nah, tinggal ini jangan checklist semua, biar saja reset konfigurasi. Nah, ini cara paling aman untuk mereset biar nggak cepat rusak ya. Nah, kita akan reset. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan disconnect ini. Nah, disconnect ya. Dia akan reboot, dia lagi ngereset, settingannya kembali 0. Nanti akan sama seperti di VMware. Ya. Kosong settingannya. Nah, itu cara pertama, soft reset. Kalau pakai hard reset, itu dicolok tombol resetnya. Tombol reset dicolok, tapi pakai cara tertentu ya, nggak bisa reset kayak access point. Nah, Bapak tidak akan ajarkan cara hard resetnya, bisa kalian kayak colok-colok, nanti tombol resetnya dol. Akhirnya tidak bisa direset secara hard reset yang lebih kalian nanti. Pokoknya intinya kalau misalkan kalau mau ngereset itu pakai soft reset lewat Winbox ya. Kalau sudah lupa password, nah baru itu terakhir adalah hard reset. Itu langkahnya. Nah, kita tunggu sampai berapa saat, berapa menit, 1 menit kan ya. Kita bunyi biasanya kalau 951. Kalau udah tit bunyi, nah itu berarti sudah connect lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini naik board. Nah, naik board. Nah, ini berarti sudah dapat IP lagi. Ingat ya, settingan IP di sini harus DHCP ya. Nah, setting IP di sini harus DHCP. Nah, ini langkah awalnya nih untuk pakai router asli. Jadi langkah awalnya tadi apa lupa ya. Ini settingnya harus otomatis IP-nya alias DHCP. Otomatiskan ya, otomatiskan. Oke. Ya. Nanti tinggal lihat di detailnya. Nah, dapat IP 192.168.88 ya, titik berapa terserah ujungnya, tapi yang penting 88. Berarti itu default. Itu IP bawaan dari mikrotik, artinya sudah berhasil reset. Kalau nggak dapat IP ini gimana Pak? Nah, nggak dapat IP ini berarti nanti loginnya jangan lewat MAC address, jangan lewat IP tapi lewat MAC address. Nah, ini maksudnya nih, ini di Winbox-nya ya. Ini kan dapat IP ya, karena sudah muncul IP-nya. Tapi kalau nggak muncul IP-nya ya klik MAC address-nya. Ya. Karena ini default berarti login pertamanya admin, passwordnya kosong gitu kan ya kalau di Winbox di VMware ya. Loginnya admin, passwordnya kosong gitu kan kalau di VMware ya. Sama nih juga. Tinggal connect. Nah, ini ya. Nah, ini sudah beres ngereset cirinya ini. Cirinya dasar adalah muncul seperti ini, router OS default configuration. Defaultnya seperti ini. Nah, kalau kita oke, berarti settingan ini langsung terpakai nih, langsung ada. Ya. Kalau kita klik oke, berarti ini langsung settingannya dipakai, yang default ini langsung dipakai. Ya. Kalau yang sudah paham bisa aja di oke. Tapi nanti harus ada yang di setting lagi. Ada yang di disable kan, ada yang dihapus ya. Kalau pengen sama dengan yang di VMware. Tapi kalau sudah paham, boleh di oke. Tapi nanti ingat ada yang harus dihapus bridge-nya nih, ada VLAN bridge ini kan tidak kita pakai, harus dihapus. Nah, kalau mau sama banget dengan VMware, nah, ya sama banget settingannya 0 banget ya, karena VMware kan 0 ya. Tidak ada settingan apa-apa sebelumnya. Nah, maka ini harus diklik remove configuration. Nah, ini ingat ya, ketika muncul router OS default configuration, kalau mau sama banget dengan VMware berarti ini harus diklik remove. Artinya apa? Settingan default ini akan kosong, hilang lagi. Artinya akan clear, 0. Akan sama banget seperti di VMware. Nah, makanya kita klik ini ya. Klik. Cus. Nah, itu nanti akan disconnect. Kita akan ngereset ya. Ngehapus semua konfigurasi. Nanti ini pasti disconnect. Tidak akan muncul ini.
disconnect dulu karena IP-nya kita hapus. Tadi kan dapat IP 192.168.88 ya. Ini akan tiba-tiba close tuh kan. Close ya. Tadi kan dapat IP-nya ini. Sekarang kalau dicek lagi IP-nya akan berubah nanti. Ya. Kita akan coba lagi sekarang. Nah, ya. Nggak ada kan IP-nya ya, hilang kan? Tadi ada 192.168.88.1. Sekarang IP-nya hilang. Ini IP-nya kalau di disable enable akan jadi kosong, tidak akan segini IP-nya ya. Ini masih sisa tadi, biarkan saja lah. Yang penting di Winbox-nya kita sudah ada MAC address. Nah, makanya kita sekarang connect-nya lewat MAC address. Kalau tadi kan ada IP address tadi ya 00. Nah, kalau sekarang tidak ada IP-nya, berarti klik MAC address. Loginnya admin, passwordnya kosong. Itu bedanya di awal. Bedanya itu saja. Udah masuk Winbox, caranya sama banget dengan MikroTik yang di VMware. Ya, yang penting ini bisa masuk dulu, bisa connect. Nah, kan sama dengan di di VMware. Lihat terminalnya. Oh, sama kan? Bedanya di putih. Kalau hitam gini kan? Ya. Nah, kalau kalian yang sudah biasa pakai mode hitam seperti ini ya tinggal pakai aja di sini namanya new terminal. Nah, ya. Nah, cuma bedanya putih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu saja angka awal bedanya sih di situ. Ya. Pertama di awalnya aja tidak usah install, tapi kan harus konekin lewat port 2. IP komputernya di HP kan. Nanti tinggal buka Winbox, langsung konekin lewat MAC address atau IP address, masukin username nya admin, loginnya admin, passwordnya kosong, connect. Nanti muncul seperti ini. Jelas ya? Itu saja di awal bedanya. Nanti kesananya akan 99% sama dengan yang di VMware. 1%-nya apa? 1%-nya adalah logika kalian. Yang asalnya virtual jadi yang asli itu logika aja. Asalnya VMnet 2, oh berarti kalau di sini mah jadinya jangan VMnet, berarti namanya nanti Ether 2 atau port 2 ya. Yang asalnya VMnet 3, oh berarti kita nanti mah di port 3 gitu ya, atau ETH 3, Ether 3 gitu ya. Nah, sekarang tidak ada bridge-bridgean lagi. Tidak ada ngegunain lagi acak-acak IP address yang ke internet nggak usah. Kalau pakai MikroTik asli, kalau pakai yang virtual VMware, nah berarti bridge ini masih IP-nya harus acak-acak. Ya, itu bedanya. Nanti kayak nyobain di VMware ya. Kalau di VMware ya seperti yang kemarin, caranya tidak beda. Nanti kalau berubah di sekolah pakai yang asli ya caranya yang barusan tadi Bapak contohkan ya. Makanya videonya nanti download. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, langkah pertamanya kita akan setting dulu internet gateway. Caranya gimana? Caranya kita harus setting dulu lewat Winbox boleh, lewat GUI ini ya, atau lewat yang biasa sintak ya pakai terminal tadi ya. Nah, bentar. Bapak akan ajarkan sekarang pakainya Winbox biar kalian nanti cepat ngerjainnya. Ya, tidak akan pakai CLI lagi nih. Kalau CLI kan pada bisa ya. Sekarang Bapak ajarkan cara Winbox pakai GUI. Bapak akan gedein gambarnya biar kalian ketinggali. Nah, ya. Kalau segini kelihatan nggak sini? Ini terlihat nggak nih? Jawab dong, biar enak nih. Nanti kan berupa video tutorial juga. Ada pertanyaan nggak? Ayo. Nggak ada pertanyaan nih. Udah jelas berarti ya. Kita lanjut aja. Nah, sini kelihatannya. Masih pada hadir kan? 14 orang nih. Oke. Mana bersana? Oke, kita mulai pakai Winbox, tapi urutannya sama dengan yang di VMware ya. Pertama kan bikin dulu identitas ya, identity set name.
Berarti kalau di Winbox sistem, cari menu sistem, menu identity gitu kan ya, sistem identity gitu kan ya. Nah gini kan, jadi langkahnya hampir sama. Di sini tinggal ketik namanya, misalkan Prihan, namanya nama kalian tuh ya, biar gampang ngebedainnya. Oke, nanti akan berubah. Ini kan asalnya namanya Mikrotik ya, nanti akan berubah jadi nama kita. Nah berubah nama kita ya. Udah kasih nama apa sekarang? Ngelihat atau ngeliat IP apa interface ya. Biasanya kan kalian kalau pakai ini kan interface print gitu ya. Nah ini muncul nih header 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau pakai ini gampang ini Winbox nih, ketik interface, nah muncul ya. Kita kasih nama dulu, kasih IP address dulu deh, kasih IP address ya sesuai topologi. Topologinya tadi lihat di job sheet 2 ini. Nah ini. Nah IP-nya ini ISP-nya 172.16.51. Kalau di sekolah ya, kalau di kalian berarti internetnya kan dari tethering HP ya. Berarti IP address-nya menyesuaikan, DNS-nya pun menyesuaikan. Karena Bapak dari sekolah berarti IP-nya ini 172.16.51. Ini sih internet ya. Berarti IP di Mikrotik Bapak di sini yang ini ya, header 1 atau gateway IP-nya menyesuaikan. Bapak boleh pakai absen misalkan Bapak ya. 172.16.50.100 misalkan apa gitunya. Nah, ini kita setting dulu IP header 1 ya. Contohnya gini. Kalau pakai Sinta kan IP address add address itu ya. Nah, ini kalau ini IP address. Aish, kok tiba-tiba disconnect. Tadi kabelnya logor ya. Nah, IP address add address, saya ulangi lagi. IP kalau disintak ya, IP address add ini ya, address. Nah, ini isikan IP ISP-nya sesuai dengan dari internetnya kan, pakai kalau kalian pakai tethering berarti kan 192.168 gitu kan ya. 43 titik sekian itu kan ya kalau pakai tethering. Nah, kalau Bapak di sekolah IP-nya beda. 172.16.50 titik Bapak absennya misalkan 100/24. Jadi menyesuaikan pokoknya. Menyesuaikan dengan IP interface internetnya. Kalau kalian dari tethering berarti 43 titik absen kalian misalkan absen 2 berarti 43.2. Kecuali absen 1 jangan ya. Karena satunya punya tethering HP berarti satunya yang dipakai kan pakai tetheringnya IP 100 kayak pakai gini ya kalau yang absen 1. Nah, headernya berapa? Headernya header 1 gitu kan, tinggal di apply tuh. Udah kan? Ada nih header 1. Ini masih miring berarti belum dicolokin kabelnya. Kita nggak apa-apa, kita lanjut aja bikin dulu semua IP address-nya. Header 2, VMnet 2 kalau di VMware ya. Nah, di asli header 2. Namanya PKJ, IP-nya 172.16 X absen titik sekian. Titik 1 berarti kalau gateway ya. /25. Ingat, gateway itu 1. Kita sekarang bikin lagi 192.168 X, Bapak kan 100 ya. Titik 1 karena gateway ya. Gateway buat klien. Header 2 itu kan. Apply. Sorry, tadi ada yang salah berarti. Kita udah dulu biar nggak capek. Nah kan diunduh enak ya. Ini oke dulu, sorry tadi ya. Oke, nah ini add lagi. Nah, masukin IP yang kedua 192.168 absen titik 1 / berapa tadi? /25 nih ya. /25 header 2. Oke, nah header 2 udah. Header 2 nyolok nih ya, nih. Tegak kalau yang udah nyolok kabelnya running ya, 2. Sekarang header 3 atau VMware 3 kalau kalian di VMware ya. PKR namanya. IP-nya 192.168 X tambah 10 /26 ya. Berarti ini absen tambah 10. Nah, berarti add lagi 192.168 absen tambah 10 tadi 100 berarti tambahin 10. Nah, gitu ya.
titik 1/26 header 3 apply. Oke, nah udah itu ya. Nah sudah, header 3 namanya TKR, header 1 namanya gateway, header 2 namanya TKJ. Udah kita rubah aja namanya sekarang. Nah interface, nah ini ya nih. Kan kalau disintak interface apa sintaknya kalau ngerubah? Kalau di Windows gampang, tinggal interface-nya, klik menu interface ya. Sama sintaknya kan interface awalnya. Nah, header 1 ini kita ganti jadi namanya gateway. Gateway, gitu kan? Apply. Kalau mau begini boleh. Apply itu namanya nanti jadi gateway. Header 2. Nah, biar gampang gini aja, header 2. Ini kita ganti di sininya TKJ header 2 gitu aja ya. Kalau kayak tadi masuk TKJ boleh nggak apa-apa. Kalau apa nggak dihapus header 2-nya biar memudahkan. Oh ini tadi header 2 TKJ gitu. Ya. Header 3 TKR ya. TKR. Sebenarnya kalau nama sih tidak terlalu ngaruh ya. Hanya memudahkan saja. Nah, gitu. Tadi header 1 ini kan gitu ya. Header 1 gitu kan. Gak masalah sih nama Maya. Sudah. Nah, kalau sudah kasih nama sekarang apa? IP sudah, nama interface sudah. Sekarang kita cek koneksi ya ke internetnya, connect nggak? Nah, sekarang lihat nih. Sekarang lihat dulu di sini. Ya. Nih, di mikrotiknya pastikan sudah terhubung dengan internet. Nah, kalau kalian kan di bridge kan ya kalau virtual ya. Nah, IP acak-acak kalau virtual kan. Nah, kalau yang asli sekarang tidak ada acak-acak lagi. Ini tinggal colokin kabel yang sumber dari internet ya, bukan kabel yang tadi nih. Ini kabel yang terhubung ke internet. Kalau tadi kabel yang biasa, kabel apa namanya, kabel buat nyeting doang mikrotiknya. Sedangkan ini adalah kabel yang terhubung ke ISP ya. Awas. Kalau kalian pakai tethering di rumah kan tinggal di bridge ya. Di bridge pakai interface-nya WLAN gitu kan di laptopnya. Kalau yang asli ini sumber internet kabelnya yang dari switch sekolah ya. Ini sudah terhubung internet kabel ini. Berarti itu yang kita colokan ke port 1. Pokoknya yang internet itu port 1 ya. Bentar, ini juga terlalu banyak perangkat nih. Nah, ini kabel yang dari internet, kabel dari ISP kita colokan ke port 1. Nih. Ya, gini. Nah, ini kabel nomor 2, ini yang buat konfigurasi kita tadi ya. Ini yang ke laptop, yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 ini nomor 1 yang ke internet. Awas ya. Nomor 1 ini ke internet, port 2 ini tadi yang ke laptop nih. Ini yang ke laptop atau ke PC ya. Nah, ini ke PC port 2. Bapak harap terlihat nih ya. Nah, kalau sudah begini, nah kita cek ping kan biasanya gitu ya. Nah, kita reconnect lagi, kan nanti disconnect, kabelnya lepas kayak tadi. Kalau kabel lepas seperti ini ya, nggak connect pasti Winbox-nya disconnect langsung. Dia lagi mikir. Ya sudah, kalau lama berarti ini kita disable dulu. Ini kita disable dulu. Enablekan lagi. Ya. Ini kita cancel dulu. Klik lagi nih. Sampai di sini terdetek. Nah, ini tidak terdetek ya. Ini tidak terdetek. Kalau nggak kedetek, nah kalau nggak detek kabelnya lepas tuh, kabelnya lepas kan. Tadi sudah diganti header 2 kan IP-nya berapa tadi? 192 gitu ya. Nah, kalau asli seperti ini asli mah. Emang rada awalnya rada ribet ya. Nah, nih sudah kedetek.
yang punya kita kan ya, namanya Prihat tadi ya. Mau IP address loginnya boleh ya, mau lewat MAC address juga boleh. Bapak sih lebih pilih pakai MAC address ya. Passwordnya masih kosong, belum dirubah, biarkan saja dulu. Connect ya. Nah, sudah masuk sekarang ya. Ini R ini tandanya running, berarti lagi terhubung nih kabelnya ya ke port 2. Ini R gateway, oh berarti terhubung kabelnya ke port 1. Sekarang kita cek pakai terminal biasa. Ping ke gateway gitu kan. 192.168 gateway-nya tadi berapa ya? Gateway tadi berapa gateway-nya? IP internetnya maksudnya ya, ISP-nya nih. Ini kan menyesuaikan dari sini ya. Berarti 172.16.50 gateway-nya internet. Berarti ini kan mikrotik, ini gateway adalah internet. 50.1. Nah, kita ping ke situ. Kalau kalian mah ngepingnya kan ke yang 192.168.43.1 ya. Gateway-nya itu ke Bapak ini 172.16.50. Pastikan ini harus connect dulu. Nah. Ini nggak connect kabelnya berarti. Ya, tidak terhubung ke ke sini. Ke IP ini nggak connect. Kita cek dulu apa yang salah. IP address. Oh, tidak ada ya. Nah. Oke, kita coba pakai DHCP server, DHCP client dulu. Dapatnya berapa ini? IP DHCP client. Interface-nya ada satu ya. Oke. Bon. Nah, berarti DHCP client-nya ada. Dapatnya segini ternyata. 172.16.50.1 DHCP client-nya dapat. Harusnya udah connect. Ini ada ya. Dari klien. Jangan-jangan di blok IP-nya. Coba kita ping ke 88. Oh, connect. Sip. Nah, ini. Berarti kalau begini IP 172.16.50.1-nya ini kemungkinan IP-nya di blok gini ya. Nah, ini yang tadi contoh kasus yang di sheet pertama. Berarti dari IP sekian ke IP router itu nggak connect. Nah, seperti ini ya, seolah-olah nggak connect kan? Padahal sebenarnya connect. Ini apa nih? Ke 88 connect. Ya. Ini cara ngecek awal ya. Kalau kalian kan pingnya ke 192.168.43.1 gitu ya. Nah, kalau nggak bisa ya langsung ke 88. Ini artinya apa? Kabel yang dari port 1 ke internet sudah bagus, sudah oke ya. Kalau masih kena timeout, nah berarti itu ada masalah di kabelnya. Kalau pakai mikrotik asli. Kalau pakai VMware berarti ada masalah kalian settingan bridge-nya dibalik atau belum disetting bridge-nya. Oke ya. Itu troubleshooting pertama. Kalau sudah seperti ini oke, berarti jaringan ke ISP sudah connect sebetulnya ya. Nah, langkah berikutnya apa? IP address udah, tes koneksi ke gateway-nya sudah. Terus apa lagi? Coba jawab. Untuk internet gateway dulu. Kita kan setting internet gateway lagi nih. Bapak lagi dari awal internet gateway pada router asli sekarang. IP address udah. Interface udah connect ya. Apalagi sekarang? Ayo jawab. IP address kan udah disetting tadi. IP address. Nih udah kan? Ya. Oh, ini ada yang D ini dinamik ya, karena tadi pakai DHCP server. DHCP client kita hapus dulu. IP DHCP clientnya kita hapus aja dulu. Jadi kita pakainya statik ya. Kalau pakai DHCP client kan otomatis dapatnya ya. Nih. IP-nya sekarang statik. Masih connect ke 88. Nah, sekarang sudah tidak connect tapi tidak masalah. Karena sebetulnya udah jalan. Apa? IP address sudah ada nih. IP address sudah ada. Tadi kita ngecek pakai DHCP client, ngecek ke 88 connect. Berarti router ini sebetulnya sudah terhubung ke gateway internet. Apalagi sekarang? IP address udah, ngasih nama interface udah, apalagi? IP DNS ya, IP DNS-nya dulu.
IP DNS. Nah, IP DNS set server gitu kan ya. Nah, ini servernya diisi. Nah, ini DNS-nya menyesuaikan. DNS-nya menyesuaikan kan kalau pakai tethering HP berarti 192.168.43.1 ya. Kalau ini kan pakainya ini nih. Ya. Atau kalau mau gampang 888 aja boleh. Ya. Sebenarnya kalau yang IP DNS sekarang Bapak IP DNS-nya adalah ini. Kita cek dulu DNS-nya berapa nih. 103, 133, 190, 190. Itu kalau DNS yang dari ISP sekolah ya. Jadi intinya silakan isi pakai DNS dari ISP-nya. 103, 133, 150, 150 gitu kan. Intinya ini dari ISP-nya ya. DNS dari ISP-nya berapa? 133, 103, 133. Sorry. Ini. Mana biasanya? Ini ya. 133, 103, 103, 133, 150, 150. Jangan sampai salah ya. Kalau salah nggak connect internet dah. Nah, oke udah ya. Koma gitu kan. Nah, ini boleh pakai 888. Defaultnya Google ya, DNS-nya Google. Nah, kalau sudah mau low remote request sama dengan yes, tinggal checklist. Kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke ya, di apply. Oke. Nah, kita cek sekarang. IP DNS print. Nah, udah ya, IP DNS print. Sekarang harusnya kita cek bisa ping Google. Kalau nggak bisa ping Google berarti ini ada IP-nya yang salah kan nih. Nah, ya belum ya. Tenang, terakhir itu nanti. Udah DNS apa? Routing ya. IP root at gateway. IP root add address kosong gateway gitu ya. Nah, IP root at gateway. Gateway-nya berapa? Lihat berapa IP yang jadi gateway-nya. Kalau Bapak lagi di sini Bapak kan 172.16.1 ya. Terus 24 kalau kalian yang tethering 192.168.43.1. 172.16.50.1. Oke. Nah, AS cirinya ya. AS reachable. Harus begitu, harus reachable. Kalau nggak reachable berarti itu nggak connect, unreachable ya cirinya. Kita ping lagi. Ada yang salah nggak nih? Kalau ini salah berarti ada IP yang salah ke internetnya. Ya. Gak apa kos lah, kita sambil troubleshooting. 888. Nah ini ya, ini masih begini, kita rubah IP-nya berarti IP address kita ganti. Coba jangan 100 ya, kita ganti pakai misalkan IP-nya 10, IP-nya 2 misalkan. Satu 72 16 50 2 dulu bisa nggak? Bisa. Nah, ini kayaknya dikena blok kayaknya. Ya. Harusnya udah connect harusnya ya. Oke, bentar dulu ya. Kita cek dulu di router utamanya. Nah, oke. Nih ya. Masih gede nih. Taruh ini enggak, biar nggak terlalu gede. Nah, oke, kita ping lagi tadi ya. Nih udah jalan berarti ya. Ternyata di router utamanya yang bermasalah tadi di router utamanya.
ke IP gateway udah bisa, ke 88 sekarang udah bisa ya. Ya. Sekarang kita cek DNS-nya pakai Google ping-nya. Nah, udah bisa. Oke, berarti ini sudah sampai DNS-nya udah bisa connect. Sekarang apa lagi? Routing udah. Untuk internet itu ya apa? Iya, betul. IP firewall. Ya, nah. Karena di sini ada dua jaringan lokalnya ya, ada dua nih untuk apa nih, untuk TKJ dan untuk TKR. IP-nya ini kan ya. Nah, kita buat dua berarti rule-nya. Kalau buat satu juga boleh sebetulnya ya. Kita satu untuk semua. Biar simpel aja. Bapak ajarkan paling simpel caranya. Ini router utamanya. Biar nggak bingung. Nah, IP firewall NAT ya, kita bikin NAT. IP firewall NAT ya. Add gitu kan. Chainnya SRC NAT, betul gitu kan ya. Nah, kalau mau bikin satu-satu boleh bikin satu-satu. Di sini SRC address-nya diisi satu persatu, 192, 168, 100 tadi ya, yang klien TKJ .0/25 gitu kan ya. Terus out interface-nya ada satu gateway kan, action mas query, nah gitu kan. Kalau cara normal biasa ya. Nah, sekarang kita pakai cara cepat aja lah biar nggak terlalu lama. Ini SRC address-nya diginikan saja. SRC address-nya 0.0.0/0 kalau diketik sintak ya. Artinya apa? Semua jaringan klien lokal yang ada di bawah router tersebut, semua jaringan yang terhubung ke router ini, mau IP-nya berapapun, networknya berapapun, pasti connect internet karena SSC address-nya di 0.0.0.0/0 ya. Biar kita nggak usah masuk satu-satu. Jadi sekaligus ya. Nah, ini begini saja, dikosong-kosongkan. Ya. Oke, sudah. IP firewall NAT add chain udah ya. SSC NAT out interface-nya ini action-nya masuk ke dipastikan lagi. Kalau sudah oke. Nah, udah ya. Nah, baitnya siap-siap nanti ya, kalau ada yang connect internet ini akan nambah. Nah, NAT-nya sudah ada. Sekarang tinggal cek dari klien gitu ya. Nah, untuk pengecekan dari klien lihat tuh soalnya biar sekalian. Ini sudah dibuat topik di VMware udah kalian ya. Konfigurasi web topologi data sudah internet gateway-nya. Sekarang DHCP server untuk pool TKJ. Nah, 2 sampai 100. Kita bikin DHCP server untuk TKJ. Nah, biar gampang kan. Nah, IP ini kliennya. Caranya dikosongin biar nggak pusing kalian. Sintak DHCP server gini kan, IP DHCP server setup gitu kan. Nah, DHCP set klik enter TKJ ya. DHCP untuk TKJ. Next, IP-nya 100 tadi ya, betul ya. Next, DHCP gateway-nya tadi betul 100, tinggal next lagi. Nah, ini address to give out-nya tadi kan di soal dari berapa? Dari 2 sampai 100. Oke. Dari 2 sampai 100 berarti ini 2 ya. 2 sampai 1256 karena slash tadi 2 125. Kita rubah jadi 100. Nah, gitu aja. Jadi IP yang dikasih ke klien nanti dari 2 sampai 100. Next, DNS-nya tadi yang kita buat ya. Oke, next. Stay-nya 10 menit, waktu pinjamnya 10 menit. Next. Oke, selesai. Sekarang DHCP untuk TKR ya. Ini yang absen nama 10.2 sampai 62. Oke. Bikin lagi setup untuk TKR. Next. Oh. Disconnect tiba-tiba ya, nggak masalah. Ada 3. Next. Nah, nama 10 kan ya. Nah, next. Data yang 1. Nah, sampai 62. Sampai 62 ya. Betulan pas ini sampai 62, jadi kita tidak usah rubah. Udah next aja nih. Terus next. Tuh, selesai. Sudah. Berarti saat yang DHCP sudah selesai. Nah, sekarang kita kerja satu-satu ya. Nah, udah DHCP udah beres.
Sekarang jangan langsung blok-blokan ya, cek dulu connect nggak ke internetnya ya. Dari TKJ aja dulu lah yang gampang ya, kita cek di TKJ. Nah berarti yang apa namanya, yang di VMware mah lihat ya, kalau di VMware ingat, di VMware mah awas ininya harus acak-acak dulu ya, karena ini yang WiFi terutama ya, karena kita tering HP ya, WiFi ini IP-nya harus diacak-acak. Kalau yang pakai VMware ya, diacak-acak IP-nya, baru VMnet 2 untuk TKJ kan ya, VMnet 2 nya disetting DHCP kalau pakai VMware. Kalau dari TKJ ya, kalau dari TKR berarti dari VMnet 3 ininya diatur IP-nya DHCP, tinggal diotomatiskan ya. Nah, jangan dong, tapi harus DHCP. Nah, kalau yang asli gini kan, di virtual ini yang VMware asli. Nah, lihat lagi nih, Bapak pakai yang asli sekarang. Di yang asli TKJ itu kan nyoloknya ke port berapa? Port 2 ya. Nah, ini port 2. Ini kan 1, ini 2. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan nih di video yang kecil atas ya. Di sini nih. Di VMware, di yang asli port 2 itu nyambungnya ke laptop nih, port 2. Kabel nih. Nah, nih. Ini port 1. Ini port 2. Ya. Ini port 2 ini kan TKJ ya, kita colokin ke laptop. Nah, colokin ke laptop. Nah, ini reconnect lagi aja, biarkan. Nah, udah kan? Tadi kan setting awal kita di DHCP kan ya, makanya ketika dapat IP dari MikroTik berubah 192.168.100.100. Gateway 1, betul kan? DNS-nya ini. Nah, berarti ini sudah dapat IP dari MikroTik. Sekarang kita cek. Sekarang. Nah, kita cek. Nah, ini mungkin akan Bapak akan keluar dari Google Meet-nya kayaknya nih, karena Bapak akan matikan WiFi Bapak ya. Nah, Bapak kan orangnya 2 nih ya, buat WiFi dengan lewat MikroTik ini. Kalau tiba-tiba disconnect Bapak keluar ya nggak masalah, kalian jangan keluar. Kalau misalkan Bapak keluar Google Meet, nanti Bapak masuk lagi nanti ya. Ya. Nah, ini videonya tetap jalan, tapi kalian jangan ikut-ikutan keluar ya. Kalau misalkan Bapak keluar dari Google Meet, seandainya Bapak keluar, nanti Bapak masuk lagi. Kita akan cek dari jaringan yang TKJ. Berarti ini sudah ke TKJ masuknya. Kita pakai reset dulu. Kita dulu resetnya. Mudah-mudahan resetnya nanti lewatnya MikroTik kita ya. detik.com. Ini kan untuk ngecek udah betul belum si jalurnya ya. Kalau yang betul nanti jalurnya lewat MikroTik kita. Lewat yang 192.168.100 kalau lewat MikroTik kita. Nah, dia lagi mikir nih, mana yang terdekat. Nah, berarti Bapak tidak usah disablekan yang wireless karena jalurnya sudah lewat jalur MikroTik router board tadi ya, lewat IP yang 100. Nah, kalau udah gini mah ya sudah, berarti internet gateway. Nah, sudah jalan berarti. Ini kan pertama masuk ke MikroTik kita dulu, dari MikroTik kita masuk ke tadi yang gateway internet ya. Dari sini nanti masuk lagi ke IP router setelah router yang utama tadi. Nah, baru masuk ke IP public. Nah, ini public. Nah, kalau udah gini mah sudah jelas, dipastikan ini connect ke internet ya. Dan jalurnya sudah benar karena IP yang muncul adalah IP MikroTik kita. Kalau nggak percaya kita Google aja, ping google.com. Tuh, connect kan? Kalau browser juga pasti connect, dijamin itu ya. Nah, sudah selesai. Berarti internet gateway sudah beres. Nah, sekarang tinggal masuklah kita ke yang materi firewall sebenarnya ya. Dari tadi apa nerangnya internet gateway itu di MikroTik asli. Pak, gimana kalau yang di VMware mau pakai Winbox? Nah, kalau yang di VMware mau pakai Winbox, pastikan dulu IP address-nya sudah ada ya. IP address sudah dibuat dulu, DHCP server sudah dibuat. Nah, nanti tinggal kalau VMware nih ya ceritanya nih ya, di VMware nanti tinggal gini.
Ini kan sudah dicacak IP Wi-Fi-nya ya. Nah, tadi TK aja lewat VMnet 2, TKR lewat VM 3. Bebas kan mau connect lewat mana saja terserah. Yang penting disablekan dulu satu. Ya, kalau pakai virtual ceknya hiji-hiji. Misalkan dari TKR berarti TKJ ini di disable, TKR-nya diaktifkan dia. Nah, IP di sini di VMware-nya biar gampang di HCP-in aja kayak tadi Bapak ya. Nah, ini tinggal di DHCP-kan saja nih. Pokoknya kan tadi pakai DHCP server, berarti ini DHCP client di laptopnya masing-masing. Nah, gitu ya. Awas TKJ disable, ini enable. Kalau mau di TKJ berarti TKR disable. Kalau di sini berarti di enable. Nah, kalau virtual gitu, ngeceknya hiji-hijinya, jangan di enablekan dua-duanya. Nah, pastikan di sini sudah dapat IP dulu. Pokoknya sudah dapat IP DHCP nanti yes harusnya ya. DHCP yes, nanti dapat IP 192.168 sekian, 100 ya tadi ya. Nah, kalau udah gitu ya udah tinggal pakai Winbox. Yang penting mah kalian dapat IP dulu aja. Dapat IP seperti inilah ya, dapat IP tadi kan 192.168 100. Kalau Bapak 100 ya, kalau kan absen berapa ya? Titik berapa ujungnya. Nah, pasti dapat IP baru pakai Winbox, buka Winbox-nya. Awas Winbox dapat dari mana Winbox-nya? Download aja dari internet Winbox-nya ya. Winbox yang terbarunya download dulu. Ya. Kalau udah masuk Winbox seperti ini tinggal new Winbox bisa download Winbox yang baru ya. Oke ya, itu sudah kalau pakai virtual diterangkan, sekarang pakai asli. Sekarang kita langsung ke konfigurasi berikutnya. Lihat di soalnya. Nih ya. DHCP server, udah ya. Blokir agar IP 192.168X. Oh, kalau X berarti yang ini ya, yang dari TKJ ya. Berarti kita hubungkan di port 2 atau di VMnet 2. IP 2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Berarti 2 sampai 50 tidak dapat connect. Tidak dapat ping ya. Nah, sekarang kita lihat IP Bapak sekarang berapa nih? Nah, ini ya. 100 atau 100 mah kuduna bisa ya. Kita jangan pakai DHCP dulu berarti di sininya. Untuk yang Eder 2 ya. VMnet 2 kalau kalian berarti. Nah, ini kan DHCP ya Bapak, IP-nya manualkan dulu lah. 192.168 100.2 100.2 slash berapa tadi? 125 ya, 128 berarti 192.168 100.1 gitu ya. DNS-nya kalau mau diisi boleh. Ya nggak apa aja lah 888 biar cepat itu ya. Oke aja. Oke aja. Internet jadi hilang sekarang. Biarkan nggak masalah karena kita tidak mau ngecek internet. Sekarang muncul lagi internetnya. Oke. Nah sekarang kita ping ke routernya kayak itu kan ya. Kita cek dulu. Sebelum kita blok kita cek dulu connect nggak. 100.1 gitu kan. Connect ya. Karena IP kita 2 tadi. Di topologi di soal nih kan kita akan blokir IP dari 2 sampai 50 tidak dapat ping ke router ya. Nah, berarti ini sebelum di ping pastikan ini harus sudah connect dulu nih. IP kita kan 2 ya. IP kita 2. IP config. Nah, IP kita 2 mana nih? 2. Nah, ini ya. IP kita 2. Itu pasti bisa connect ke IP gateway-nya, IP router ya. IP router kan 101. Connect. Ke yang ini enggak connect ya. Akan ada di router ada 3 ya IP-nya. IP yang 100.1, 110 sama yang 172. 172 16 50 50.2 ini yang header gateway ya. Nah, connect semua ya. Nah, kalau belum dapat pasti connect. Nah, hanya internet gateway pasti connect. Sekarang kita setting firewall-nya nih. Nah, awas ini yang penting sekarang ke firewall-nya. Pemblokiran IP ping agar IP ini tidak bisa ping ke router. Tadi router udah dibilang ada 3 ya IP-nya ya. Kita reconnect lagi. IP address nih di router ada 3 IP addressnya. Aduh, sering disconnect ya kabelnya berarti ini.
Nah, IP router 3 kan? Ini yang tadi kita cek sudah. Nah, sekarang tinggal kita buat firewallnya, kita blok-blokkan. Kalau kalian lupa nanti boleh lihat catatan di sini, yang penting paham. Ya. IP firewall filter. Ini kalau mau diketik ya diketik aja di terminal ya atau di VMware-nya. Bapak akan praktekkan pakai Winbox. IP firewall filter. Nah, berarti kalau Winbox, nah, ini close dulu ya. IP firewall filter rule. Nah, ini filter rule. Ya, ini yang bawaannya biarkan saja. Add. Nah, ya, baru sini. Add action drop. Nah, action drop. Cari menu action. Action. Nah, ini ya. Actionnya drop. Drop ini buat nggak konekin, biar nggak connect. Boleh drop, boleh reject ya. Nah, bisa reject, bisa drop, terserah. Nah, terus chainnya input. Ya, chainnya input, harus input. Di no add general ya. Chainnya input, jangan forward ya. Input. Terus source address-nya. Nah, ini source address-nya kan dari berapa tadi? 192.168.100.2 sampai nah 192.168.100 itu kan? 100 itu ya. Ini kan source address itu jaringan yang mau kita bloknya. Ya, dari IP 2 sampai 100 kan? Udah. Ini boleh kebalik ya, boleh DST dulu, boleh SSH dulu, nggak masalah itu. Bisa dibalik-balik. Sekarang DST address-nya tujuannya ke IP router kan? DST address. Nah, ini 192.168.100.1 itu kan. Kita ke yang jaringan TKJ dulu karena kan kita tadi di soalnya dari jaringan TKJ ya. Tidak. Nah, ini kan dari jaringan TKJ kalau ini ya. Jadi kita ngeblok ke IP-nya TKJ dulu. IP TKJ kan tadi 100.1. Nah, ini sudah. Terus interface-nya. Nah, ini interface-nya kita pilih yang TKJ karena jaringan yang 192.168.100 itu punyanya TKJ ya. Topologi lah di sini. 100-nya punya TKJ kan. X-nya adalah absen. Bapak kan absen 100, gitu kan? Itu kan udah ya. Di sini nggak pakai. Pak dipakai kenapa? Biar lebih memastikan bahwa jaringannya itu dari jaringan TKJ. Kalau nggak dipakai gimana? Ya kita coba saja, jangan pakai ya. Nah, kita jangan pakai dulu lah. Kita samakan dulu dengan ini ya. Ini hanya biar lebih saringannya lebih dalam gitu kalau pakai ini interface. DST portnya sekarang protokolnya TCP tadi ya. Protokolnya TCP. Nah, terus DST protokolnya ICMP protokolnya ICMP karena ping kan ya, protokolnya ICMP karena kita ngeblok ping. Nah, kalau yang blok port baru TCP. Ini bloknya blok IP kan, blok ping, berarti protokolnya harus ICMP. Nah, kita samakan dulu ya setakin dengan yang di tutorial. Oke, kalau sudah tinggal kasih komen ya. Komen di sini biar nggak bingung, nanti kan banyak. Blok ping dari TKJ gitu misalkan. Namanya bebas. Komentarin terserah. Mau diisi kata-kata apa pun terserah. Yang penting lebih memudahkan kalian, yang penting ya isinya kata-katanya. Ini kan ngeblok dari jaringan yang ini tadi ya. Dari jaringan yang di masih jobsitnya. Nah, ini dari IP 192.x.2 itu kan yang TKJ. Nah, ini Bapak kasih keterangan di sini. Blok ping dari TKJ. Oke. Nah, muncul ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini byte-nya masih 0. Paketnya masih 0. Berarti tidak ada yang mencoba ngeping IP 192.168.1 tadi ya. Kalau ada yang ngakses nanti ini akan berubah paket byte-nya. Nah, di sinilah cara ngeceknya. Kalian sebagai admin bisa ngecek di sini. Ada yang coba nembus enggak? Ada yang coba ngakses enggak? Nah, ini kelihatan nanti. Kalau byte-nya kosong berarti enggak ada yang ngakses. Kalau byte-nya berubah berarti itu ada yang mencoba ngeakses. Sekarang kita coba. Ya, terus. Nah, lihat byte-nya.
lihat byte-nya nih, paketnya berubah kan. Nah, dia tidak bisa ngeping kan. Sekarang nggak bisa ngeping. Tadi bisa ngeping ke 100. Tadi ke 100 bisa tadi, mana ya? Nah, mana tadi ya? Ke 100 tadi. Sekarang udah nggak bisa nih. Ping ke 100.1 udah nggak bisa. Byte-nya jalan, paketnya jalan. Berarti apa cirinya? Ini cirinya berhasil. Kalau ngecek dari klien, kalian cukup dari CMD tadi ya, ping ke IP routernya. Ngecek dari klien, ingat. Cek dari klien begini caranya, dari CMD. Kalau ngecek dari admin, dari server, kita cek lewat Winbox. Lihat firewall, filter, rule tidak ada ya. Lihat paket dan bitnya harus berubah. Asalnya 0 kan. Kalau pengen coba lagi nih, di reset aja, reset. 0 kan. Kita ping lagi. 100. Berubah kan? Nah, berarti ini cirinya sudah berhasil. Ngeblok yang pertama sudah berhasil. Ya. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang udah tidak bisa ngeblok ya. Nah, sudah berhasil ngebloknya dari 2 sampai 100. Tadi kan Bapak pakai IP-nya 2. Sekarang kalau Pak ganti IP-nya. Jangan sampai keblok semua ya. Di sini admin harus teliti. Nah, kan 2 tadi keblok betul ya. Sekarang kita ganti. Kalau IP-nya jangan yang tadi 2 sampai 50. Kita ganti IP-nya. Coba kita memastikan dulu. Kalau ke router lain, ke IP lain bisa nggak? Gitu ya. Nah, ke yang IP yang TKR ya, bisa kan ya? Awas, jangan sampai keblok semua ya. Ngeblok satu IP tapi IP router semua keblok, jangan kayak gitu ya. Nah, ini IP yang ini 100.1 itu yang ini ya. Bisa lupa kalian, 100.1 adalah yang ini, yang gateway yang TKR. Sekarang coba ke gateway ini, header 1. Header 1 kita cek yang 172 tadi ya. 172. Nah, ini ya, titik 1. Nah, masih bisa kan? Karena yang kita blok hanya IP punyanya TKJ saja yang ini kan, 192.168 absen titik 1. Yang ini yang dibloknya. Nah, berarti berhasil. Ya. Karena diblok cuma satu ini. Oke ya, paham ya itu ya, untuk yang blok ini ya, blokir IP dari 2 sampai 50 tidak bisa akses router. Sebetulnya kalau mau lengkap nih ya. Kalau mau lengkap, ini kan baru ke satu IP ya, baru ke satu IP router yang ini ya. Kalau mau semuanya gampang. Kalau pakai Winbox tinggal gini. Klik 2 kali, copy ya, copy. Nah, ini tinggal ganti jadi 101. 10. Kayaknya siap. Komennya rubah komennya. Ini dari TKR. Nah, oke ya. Oke. Tuh, jadi ada 2 kan? Dari TKR. Ya. Oh, sorry, bukan dari TKR. Sorry, bukan dari TKR. Ke TKR. Ke IP TKR. Gitu ya. Pokoknya komen mah bebas lah, terserah. Blok ke IP TKR. Blok ping dari TKJ. Berarti ini rubah juga ya. Jangan dari TKJ, gak enak kata-katanya. Ke IP TKJ. Maksudnya IP router TKJ ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan masih kosong ya. Sekarang coba kita ping lagi ke IP yang punya TKR. Nah, keblok kan? Nggak jalan nih. Ya. Tidak jalan ini. Sekarang di server udah berubah kan paket dan byte-nya. Berubah ya. Nah, berarti ini ngeblok berhasil. Jadi gampang, kalau udah satu script berhasil, ini tinggal copy sebetulnya kalau pakai Winbox ya. Tinggal di-copy ini. Kalau sintaknya masih sama, hanya beda dikit ya, copy aja. Oke, sekarang kita cek kalau IP lain, jangan sampai keblok semua ya. Tadi dari IP 2 keblok. Sekarang kalau kita ganti IP-nya di luar 2 sampai 50. Pokoknya kalau main firewall terus teliti, jangan sampai nanti kita maksudnya ngeblok satu malah keblok semua ya. Atau malah nggak connect internet, nah itu bahaya. Nah, kita cek berapa IP Bapak? 100 ya, 100.100. Di luar 50 ya berarti. Harusnya bisa ngeping ini. Nah, ayo. Masih jalan kayaknya di sini.
Oh, ini sampai 100 pantesan ya. Ini kegedean ini. Sorry, salah apa tadi? Sampai 50 tadi ya. Sorry. Bapak salah tadi di awal. Nih, sampai 50 tadi di soal ya. Ini juga sama. Sampai 50. Salah Bapak tadi salah. Sorry ya, nanti dicek ya. Di soal kan sampai 50. Nah, berarti harusnya bisa. Nah, bisa kan? Nah, ini berarti udah berhasil. Tadi yang mau Bapak bahas tadi jangan sampai satu. Kita ngeblok satu tapi semua keblok. Nah, jadi lebih teliti lagi ya, Bapak tadi kurang teliti. Pas settingan SRC address-nya ya, SRC address ini dari 2 sampai 50 harusnya sesuai soal. Bapak sekarang pakai IP 100, sekarang udah bisa ping ke sini kan? Tuh. Ya. Sekarang ke yang TKR. Jalan ya. Itu. Ya. Jadi untuk soal yang ini ke IP router ya, tinggal kalian ditambahkan lagi satu lagi syntax filter rule-nya untuk blok ke IP-nya gateway ya. Ke IP sini nih. Ini kan belum diblok tadi. Caranya sama, tinggal ngerubah aja DST-nya ya. Tinggal di copy. Nah, gitu. Oke. Silakanlah coba satu itu. Sekarang untuk yang buat filter rule mengizinkan HTTP HTTPS dari klien satu. Klien satu berarti yang TKJ ini ya. Ini mah tinggal di-accept aja ya. Nah, filter rule nih di sini katanya. Di sini biar kelihatan. Ya sudah gampang filter rule. Ya. Nanti actionnya di sini accept tuh, actionnya accept. Chainnya ini input lagi sama ya. Set address-nya dari klien 1 ya. Klien 1 berarti 192.168.100 absen ya ini. Titik 0/26. Karena kan di soalnya di sini dari klien 1 ke 1 berarti kan ini ya, mau berapapun IP-nya gitu kan ya. Makanya network /25 sorry ya, /25 ke internet. Nah, berarti ya sudah ke internet ini sorry /25. Protokolnya ini berarti pakai TCP. DST address-nya berarti ini 80,443 karena ke HTTP dan HTTPS. Ini interface-nya. Kita pilih yang TKJ lebih saringan lagi, lebih tebal saringannya. Oke, apply. Oh, kasih komen dulu. Komennya ini nih ya. HTTPS HTTP dari klien 1. Nah, itu jelas sintaknya ya. Komennya. Nah. Oke. Ya, kita coba browsing sekarang. Kita coba apa ya? detik.com. Nah, connect internet ya. Sekarang kita lihat. Nah, natnya dulu jalan ke natnya. Natnya jalan ke natnya. Nah, jalan ya. Jalan. Filter rule ini ternyata dia belum menyaring ininya. Kita ganti coba ininya. Oke. Oh, C-nya forward. Pokoknya kalau nggak input ini ganti forward ya. Nah, kita browsing lagi. Kita buka Facebook misalkan. Nah, jalan kan? Nah, ya. Ini akses klien 1. HTTPS-nya ini kan ya 443. Ini Facebook HTTPS nih. Nih ada gemuk ini berarti HTTPS. Ya. Ada gemuk ini berarti HTTPS. Nah, kalau yang nggak ada HTTPS gimana? Coba di sini. linux.org. Oh, Linux juga sudah HTTPS. Karena sekarang banyak situs HTTPS ya. Pokoknya kalau ini di begini berarti ini HTTPS. Tuh HTTPS kan, ya. Coba SMKN 1 Soreang aja deh. Nah, tidak aman berarti ini HTTP ini. Nah,
Oh, dia sudah HTTPS juga ternyata. Walaupun tidak aman sudah bebas share jadi HTTPS. Coba apa ya? Penida atau apa ya? Situsnya cari yang non HTTPS aja. Cari di sini kan ada bacaan biasanya HTTPS. Kebanyakan sekarang HTTPS, jarang yang HTTP, kecuali situs-situs standar ya. Apa ya? Situsnya apa ya yang HTTP ya? Kalau nggak salah situsnya apa ya? Pokoknya kalau situs terkenal udah pasti HTTPS lah. Kalau situsnya yang biasa-biasa nggak HTTPS. Oh, ini HTTPS ya. Ya pokoknya kalau yang HTTP carilah situsnya yang cuma begini nih ya. Oh, ini udah redirect langsung. Linux itu sebenarnya HTTP asalnya. Kita hapus aja HTTPS-nya, jalan nggak? Oh, udah canggih sekarang, sudah meredirect langsung ke HTTPS ya. Intinya begini, kalau misalkan sudah ke sini sudah ke blok ya nih, yang 443-nya, biasanya 80 pun ke blok ini. Atau ke filter ya. Tergantung actionnya apa. Ini kan akses berarti ke filter, kalau drop berarti ke blok gitu ya. Oke, sudah untuk kasus nomor ini sudah terpecahkan berarti ya. Filter sudah terpecahkan. Sekarang filter HTTPS dari klien 3. Tetapi akses lain seperti ping, telnet, port, telnet serta FTP akan keblokir. Ya, caranya hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau yang dari sini, dari klien 1 kan masih kena bisa ke telnet. Coba ya kita buka telnet. Nah, kalau telnet mau dicek, nah atau FTP lah, FTP kita akan cek. Untuk yang ini kan tidak ada blok kemana-mana ya. Ini mah hanya filter mengizinkan permintaan. Berarti harusnya kalau ke FTP bisa. Kita coba di sini. FTP.2/ masukin IP mikrotiknya 92 168 absen titik 1 ya. Kalau FTP-nya nggak keblok begini nih. Nah begini ya. Ini berarti FTP-nya mikrotik. Kita tinggal masukin usernya mikrotik kan admin, passwordnya kosong, tinggal login aja. Nah kebuka kan. Nah berarti ini FTP tidak keblok, belum diblok ya. Untuk kasus yang ini, untuk kasus yang apa nih? Ini ya tadi diblok klien 1 dari TKJ berarti FTP nggak diblok. Nah sekarang kasus yang berikutnya hampir sama dengan yang tadi klien 1, cuman dari klien 3 sekarang ya. Hanya ada tambahannya, akses lain seperti ping, FTP, telnet itu keblokir kalau dari klien 3. Nah kita buat dulu sekarang ya. Kalau tadi di sini udah bisa ya, ini bisa kebuka FTP. Tadi cara ngecek FTP udah diajarkan, nanti kita ada telnet ya. Sekarang kita bikin lagi ini, tinggal copy aja nih, karena hampir sama sintaksnya ya. Copy, ganti komennya dulu ya. Dari klien 3. Tapi blok yang lain. Itu misalkan ya. Blok port yang lain. Nah, kata-katanya bebas ya. Nah, ini kan dari yang klien 3 kan, 3 itu adalah yang TKR. Absen tambah 10 ya. Nah, kita rubah aja dikit. Ini rubah dikit. Absen tambah 10 kan ya, /26 gitu kan. Nah, tinggal tambah ini checklist. Tanda seru ya. Portnya kan ini ganti interface-nya. Nah, ada 3 karena dari klien 3 ya. Dari TKR. X-nya rubah sekarang. Ini di drop. Kalau kan diizinkan ya. Sekarang di drop yang mana dropnya? Di drop semua kecuali ini nih. Nah, kecuali yang 280 sama 443 kecuali ya. Ini ada tanda seru ini berarti kecuali 80 dan 43 itu boleh akses. Selain 40 dan 33 di drop maksudnya gitu ya. Di drop. Selain port ini di drop. Artinya apa? Internet masih bisa connect harusnya.
Kalau FTP ping nggak bisa ya. Kita coba ya. Oke. Ada nih ya. Oke ya. Kita sekarang pindahkan karena kan dari port 3 ya. Nah, berarti kalau di virtual disable VMnet 2, enable VMnet 3 itu kalau virtual ya. Kalau yang asli, lihat yang asli nih. Di yang asli, lihat lagi ke sini. Videonya lihat nih ya. Bapak dari port 2 cabut nih. Port 2 cabut. Nah, port 2 dicabut ya. Port 2 dicabut, masukin ke port 3. Kan TKR ya. Nah, port 3 masukin ke port 3 di sini. Nah, port 1 ini ke internet. Ini port TK aja tadi dicabut ya, pindah ke port 3. Nah, kalau di VMware ini kan di disable. Nah, kalau di asli mah dicabut itu. Ini di enable, oh berarti dicolokin kalau yang asli. Ya, itu bedanya. Bedanya di situ. Kalau di virtual VMware disable enable ya. Disable itu dicabut berarti, enable dicolokin kalau yang aslinya ya. Nah, sekarang dari TKR nih, kita cek sekarang. Kita cek IP-nya dapatnya dari TKR. Ini ya. Ada mana nih? Masih nge-lag, sabar. Nah, dia baru proses. Laptop bapaknya mulai nge-lag. Ya. Kita cek pakai aja, pakai fconfig. Ya. Harusnya yang 110 ya dapatnya Bapak ya. Nah, ini nih. Udah nih ya. 110. Jadi kalau lama pakai GUI, pakai CLI aja biar cepat. Nah, Bapak sudah dari TKR. Biar memastikan ya mau di reset boleh. Nah, ini lebih bagus. Kita dari jaringan dari jaringan TKR juga di reset ya. Memastikan pertama munculnya adalah 162, 168, 192, 168, 110. Nah, kan benar. Oke, sudah tidak perlu dicek lagi sampai terakhir lah. Cukup ping aja. Nah, berarti sudah connect. Sudah benar internet gateway-nya lewat jaringan TKR. Kita lihat sekarang. Ini pasti disconnect, kita konekin lagi. Dari mana aja ya ke Winbox ya, tidak harus dari pindah-pindah dulu, nggak masalah. Nah, sudah ada jalan kan nih. Sudah ada yang bergerak, berarti ke filter, cuma ke blok apa enggak gitu kan. Internet mah bisa ke akses, tapi blok port lain nggak bisa gitu kan ya. Sekarang kita coba internetan dulu. Kita coba buka apa ya? Kita coba buka itu bisa. Nah, itu buka ya. Itu buka, tapi jangan streaming nanti habis itunya kuotanya. Buka apa ya? Misalkan buka apa ya? Asal aja lah. Nah, connect kan ya? Berarti internet connect. Ini pasti jalan nih. Ya, ini jalan. Sekarang kita kosongin dulu misalkan. Kita reset dulu. Reset counter. Kosong ya. Sekarang kita coba buka FTP. Buka FTP. Tadi kan ini FTP kebuka ya. Sekarang kita coba buka lagi sekarang. Cus. Kalau ke blok ini nggak akan muncul. Nggak akan muncul login kayak tadi. Kalau ke blok ya. Dari sisi klien ya, dari sisi klien di sini aja. Kalau mau meyakinkan boleh lah, ini jangan lewat port TK aja, lewat port ini ya, lewat portnya TKR. Wih, masih bisa ternyata. Coba kita lihat. Ada yang salah apa ini? Masih kosong pantasan. Coba kita lihat apa yang salah. Short address-nya segini. Coba kita lihat dulu, bisa ada yang kelewat ya, cek lagi. Blok apa tadi tuh? Ini ya. Mana. Forward ya, forward drop DST-nya 443, interface-nya yang TKR, out interface-nya, TKR out interface-nya yang
Ini berarti ya actionnya yang drop betul. Nah ya. Kita coba lagi, kita coba telnet ya, kita blok telnet, kita coba cek lah telnet. Nah kalau telnet begini, masukin IP yang mau ditujunya, yang mode remote-nya mana, 192.168.110.1. Oh masih bisa. Nah untuk telnet, kalau mau ngecek telnet gini ya nih, di kontrol panel untuk aktifkan telnet ya. Ini masih belum keblok berarti. Ini Bapak masih gagal ini ya. Nah, untuk aktifkan telnet di sini nih, program and fitur ya. Turn off. Nah, ini turn off window feature on off. Nah, kalian di sini cari yang bacaannya telnet. Di checklist ya. Di checklist. Nah, cari di sini yang bacaannya telnet. Nah, ini telnet checklist. Kalau nggak di checklist nggak akan bisa muncul kayak tadi, nggak akan muncul seperti ini ya. Telnetnya harus di checklist dulu, baru di oke ya. Nah begitu caranya mengaktifkan telnet di Windows. Nah ini kalau di telnet sampai sama dengan di VMware, admin passwordnya kosong kan. Nah sama seperti di VMware tampilannya ya. Ini nggak keblok si FTP-nya, telnetnya nggak keblok, FTP nggak keblok, ping juga nggak keblok. Nah belum di ininya, belum di oke tadi, masih kosong berarti belum ke filter, baru internetnya aja connect. Kita quit dulu, ya, internet lagi. Oh masih bisa, berarti belum ke blok. Nah ini kita rubah nih caranya. Jangan forward, coba kita ganti input. Push, dia nggak mau input. Ternyata dia nggak mau input. Nah ini ada perbedaan berarti ini sedang update ya, versinya tuh 6.3.4. Ada perbedaan di situ paling. Nah tapi biasanya pakai port ini pakai cara ini berhasil biasanya untuk versinya yang selain 6.3.4. Nah berarti ada perbedaan di sini nih. Ini harus udah bisa keblok harusnya. Ada yang salah apa ya? Ntar dulu. Kita cek dulu IP-nya, meyakinkan dulu ya. Tapi udah bener sih IP mah. IP udah betul. 110 ya udah betul IP-nya mah. Drop chain forward DST udah sama ya, 443 udah sama. Nah, harusnya bisa ini keblok harusnya nih. TCP tadi ya, portnya TCP, protokol TCP udah. Harusnya sudah keblok harusnya nih. Drop. Source port. Oke, berarti kita bikin 2 rule berarti ya. Ini biarkan saja karena kan permintaannya tadi di sini boleh ya. Bisoal. Mana bisoal teh? Berarti cara lainnya adalah nih. Untuk yang ini kan boleh nih ya. Ini diperbolehkan mengizinkan ya TTP dari klien 3. Tapi dari klien 3 ini kan apa nih? Tetapi akses lain seperti ping, port telnet diblokir. Nah, berarti kita harus bikin ya filter rule baru berarti untuk satu soal ini ya. Ada 2 filter rule berarti untuk ini ya. Nah, caranya berarti begini saja. Ini kita balikin lagi, jangan di drop tapi ini di apa namanya? Atau biarkan saja dulu ya, kita coba dulu ya. Kita coba karena ini versi baru. Kita bikin baru lagi yang blok blok portnya. Nah, kita blok portnya ini nih. Karena blokir kan. Ping, pilih salah satu, mau ping, mau akses telnet atau mau FTP. Kita yang telnet ya. Kita akan blok telnetnya untuk ini nih. Caranya ini sama nih ya. IP filter rule chain input nih ya. Nanti DST port, ini DST port ini.
kita buat baru berarti rule generalnya ini input, chain input, set address-nya. Nah, ini kita TKR ya, masih yang tadi, soal yang tadi 92.168 absen tambah 10 titik 0/26 /25 tadi ya. Awas jangan salah slash nih ya, kalau salah slash nya ngaruh nanti. Nah, 126. Nah, protokolnya TCP, DST portnya, telnet berapa telnet? Telnet itu kan tadi berapa? Telnet berapa tadi telnet? 23. Kita tidak bisa akses telnet tujuannya ya. 23 berarti. DST portnya 23. Interface-nya kita pilih dari yang TKR. Gitu ya. Kalau mau ditambahin, action-nya ini drop. Kalau nggak drop reject ya. Belum dikasih komen. Blok telnet dari TKR misalkan gitu ya. Ya. Kalau sini kan cuma simple ya sintaknya, chain input drop protokol TCP, ini interface-nya dipilih kita yang TKR, DST portnya 23 tadi untuk yang telnet ya. Oke, kita coba sekarang. Ya. Nah, kita coba sekarang telnet dari sini. Kita begini dulu. Nah, ini udah nggak connect nih. Si telnetnya udah connect. Coba kita buka lagi CMD. Telnet 192.168 10.1. Nah, kan internetnya keblok. Kalau begini berarti internetnya keblok. Kita lihat di sisi admin. Nah, kan keblok ya. Nah, berarti internetnya keblok. Kita kan di soalnya begini. Di soalnya gini kan ya. Rule filter izin ya HTTP/HTTPS dari klien 3. Tetapi akses lain seperti ping atau port telnet. Nah, ini pilih salah satu ya. Mau ping, mau telnet atau FTP. Silakan Bapak pilih yang telnet. Nah, tidak bisa, file aja tuh. Tadi di sini sudah ada muncul nih. Udah jalan bit sama paketnya jalan ya. Bit paketnya jalan berarti ini ke filter. Ke filternya di gimana kan? Di drop. Sekarang HTTPS ini kita ganti aja, jangan di accept, jangan gitu ya. Kita coba dulu, accept. Karena kan diizinkan ya. Nah, ini tetap masih keblok. Bagus, masih keblok ya. Nah, ini jalan lagi nih ya. Kalau mau meyakinkan reset aja dulu. Nah, kan jalannya, berarti telnetnya keblok. Sekarang ininya, yang akses HTTPS-nya. Berarti pakai browser. Kita pilih apa? Twitter. Ini harus connect. Karena diizinkan ya. Nah, connect ke Twitter, connect. Nah, jalan kan? Mana? Oh, belum jalan. Tapi tidak masalah sebetulnya. Kita rubah aja nih. Ini rubah. Jangan pakai acceptnya. Hilangkan ya. Nah, jalan kan sekarang? Ya, sudah jalan. Berarti kan ini ada yang mengakses nih ke HTTP atau HTTPS, bisa jalan. Ke detect mengizinkan kan ya. Ke telnet ini harus nih paketnya satu sekarang ya. Kita coba telnet lagi, jangan sampai keblok nih. Jangan sampai lolos, dia harus keblok. Nambah nggak nih? Nah, nambah kan paketnya 2. Berarti berhasil cirinya ini. Begitu caranya ya untuk yang untuk yang soal nomor ini ya. Nah, untuk ini udah berhasil. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir ini blok port telnet dan FTP, ini ada 2 ya. Telnet dan FTP, router dari jaringan TKJ. Nah, yang ini Bapak tidak akan contohkan ya. Karena caranya sama dengan yang tadi terakhir barusan ini ya, sama dengan yang ini caranya. Hanya bedanya nanti ada 2 filter rule. Pertama untuk ngeblok telnet, yang kedua untuk ngeblok FTP. Dan bedanya ini dari jaringan TKJ. Kalau yang tadi yang soal sebelumnya kan dari jaringan TKR ya.
Nah, jadi untuk yang ini silahkan dibuat sendiri, Bapak tidak akan ngasih contohkan karena caranya hampir sama, hanya beda short address dan beda portnya. Untuk telnet tadi kan sudah ya contohnya ya, untuk FTP tadi sudah contoh cara ngeceknya ya. Jadi nanti pas kalian buat videonya harus ada pengecekan dari klien, kalau klien nanti dari CMD atau dari sini ya, dari apa namanya, dari browser. Kalau pengecekan dari server atau admin lewat dari ini, dari Winbox ya ngeceknya. Lihat byte dan paketnya harus jalan. Oke ya, berarti nanti harus ada 1 2 ya ada berapa nih? Ada kita urutkan ya. Nah, ada 7 berarti harus ada 7 firewall filter rule. Ya. Ada 7 filter rule nanti. Ya. Untuk job sheet 2 ada 7 filter rule. Oke, minimal ada 7. Kalau ada 8 boleh, silakan terserah kalian. Oke, untuk video Bapak cukupkan sekian karena nanti videonya kalian downloadnya akan gede banget kalau Bapak semuanya direkam ya. Ini udah sejam 26 menit. Untuk videonya Bapak cukupkan sekian. Nanti kalau untuk tanya jawab silahkan di di grup Classroom ya, nanyanya biar nanti teman-teman bisa baca. Jangan di WA kalau mau nanya. Nah, untuk yang materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Job sheet-nya silahkan nanti dikerjakan, Bapak kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Videonya dibuat, nanti upload YouTube biasa. Linknya kirimkan di Classroom ya. Nah, jadi Bapak sudah kasih contohkan nih lewat yang asli malah ya. Jadi nanti kalian kalau udah dipanggil ke sekolah pakai yang asli udah bisa karena Bapak contohkan yang asli. Untuk yang virtual gimana Pak? Ya, virtual di rumah aja pakai virtual mah kan yang tugas job kedua ini di rumah pakai virtual. Caranya hampir sama. Ya, caranya hampir sama, gini-gini aja kalau nggak ada yang sangat signifikan bedanya, gampang. Jadi silahkan untuk video di-download nanti ya di YouTube Bapak. Jangan lupa like and subscribe-nya biar nanti kalau konten-kontennya Bapak update nanti kamu bisa lihat. Ya. Oke, untuk video cukup sekian. Tapi nanti untuk untuk kita belajar lanjut di Classroom ya.